Wush, bolong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara membuat mesin las listrik dari barang-barang bekas. Kebetulan di depan saya ini ada 2 unit trafo bekas microwave oven. Nah, kita tahu trafo dari bekas oven itu ada 2 gulungan primer dan sekunder. Dan gulungan sekundernya itu seperti ini. Yang ini sudah saya lepas ya teman-teman. Dan kita tinggalkan gulungan primernya. Karena gulungan primer dari bekas trafo oven ini itu udah kawatnya udah besar-besar ya. Udah mumpuni untuk kita buat mesin las karena akan menghasilkan daya dan ampere yang besar. Ya, di sini saya tidak membagikan video cara menggulungnya ya, nanti saya akan jelaskan saja karena memang di sini trafonya udah jadi, udah saya pakai dan saya bongkar lagi untuk membuat tutorial. Ya, setelah kita bongkar gulungan sekundernya, ya ini ya gulungan sekunder yang udah dibongkar, itu nanti kita ganti dengan gulungan kawat yang lebih besar ya teman-teman. Cara membongkarnya cukup mudah ya. Di sini nanti kita potong kerennya, kita pukul nanti dia terlepas sendiri. Nah, gulungan sekundernya itu ada di dalam sini ya teman-teman. Nah, kita potong, terus kita keluarkan, kita ganti dengan kawat yang lebih besar. Agar apa? Agar mendapatkan ampere yang besar, kita gunakan kawat yang lebih besar juga. Nah, di sini kawat yang saya gunakan atau kabel yang saya gunakan ukurannya itu 4 mili. Ya, untuk ukuran keseluruhannya ya, antara pembungkus dan kawat tembaga di dalamnya itu 4 mili. Nah, cara menggulungnya kalau boleh saya gambarkan ya teman-teman, itu mudah ya. Cara menggulungnya itu sama seperti gulungan pada spool-spool motor ya, sama ya. Jadi kita gulung dari arah jarum jam ya, dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Kita gulung kemari terus sampai penuh. Nanti ujung yang terakhir akan kita gunakan sebagai masa atau arde pada mesin las. Nah, ujung awalnya kita seri ke trafo yang kedua ya. Trafo kedua pun begitu juga cara menggulungnya, dari kiri ke kanan ya, terus kita gulung sampai penuh. Ujung terakhir kita sambung atau kita seri ke ujung yang pertama tadi. Dan ujung yang terakhirnya akan kita gunakan sebagai stang las untuk pegangan kawat elektroda. Ya gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya untuk mencapai penuh dalam satu keren trafo ini ada 3 lapis dan 6 susun ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun ini masih bisa, pokoknya sampai penuh. Dan ini susunnya sampai 3 lapis. 1, 2, 3. 3 lapis dan 6 baris ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan trafo yang kedua. 6 susun dan 3 lapis. 1, 2, 3 ya. Sama ya teman-teman. Karena jumlah besarnya pun ini sama, jadi saya gulung pun sama. Oke ya teman-teman, semoga bisa dipahami cara menggulungnya, dan menyambungnya juga pun mudah ya. Itu ya teman-teman. Sekarang
kita akan coba rakit untuk arde dan stang lasnya. Untuk sambungan nanti teman-teman itu usahakan serapih mungkin ya, karena ini untuk sementara. Jadi saya hanya menyambungnya di pelintir-pelintir saja ya teman-teman, karena itu akan panas sekali nanti ketika dipakai untuk ngelas. Setelah kita sambung antara arde dan stang lasnya pun saya juga bikin sendiri ya. Teman-teman juga bisa berkreasi sendiri. Ini saya bikin dari mur dan baut. Bautnya saya bolongin seperti ini. Dikasih mur. Nah, untuk isolatornya saya pakai pelaron dan karet. Teman-teman bisa berkreasi lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Mau beli pun juga nggak apa-apa karena murah stang las. Nah, selanjutnya untuk gulungan primernya atau untuk mendapatkan input dari strum PLN-nya, di sini ada 2 terminal ya teman-teman. Ada 4 terminal, masing-masing punya 2. Kita seri saja. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan ya. Untuk terminal bagian kiri sebelah saya ya, bagian luarnya kita seri ke bagian paling kanan trafo yang kedua. Dan untuk selanjutnya, untuk terminal yang kedua bagian kiri sebelah saya, kita seri ke terminal kedua pada trafo yang kedua. Itu ya teman-teman. Jadi ini ketemu ini dan paling luar ketemu paling luar. Dan jangan lupa dikasih pengaman ya, MCB. Di sini saya menggunakan MCB C10 atau 2200, itu lebih aman. Untuk pengelasan satu batang dipanteng pun nggak jepret. Kalau pakai 1300 atau C6 itu satu batang bisa jepret ya. Nah, ini untuk kabel ke PLN-nya. Nah, kebetulan listrik yang saya gunakan di rumah saya itu 1600 ya, kuat ya teman-teman untuk menyuplai arus mesin las rakitan ini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di meteran listrik saya. Ini ya teman-teman, 1300. Nah, ini stekernya tuh kita sambung, tidak ada trik ya teman-teman. Di sini saya reel. Masuk ke atas. Nah, ini 2, satu lagi untuk mesin pompa air saya ya. Tuh. Tidak ada trik. Untuk lebih jelasnya, ini saya akan coba juga mesin bor. Mesin bor saya ini, mesin bornya inputnya 220 volt.
teman-teman, agar lebih yakin. Dan sekarang kita akan melakukan pengujian. Ya, saya colok langsung. Bor masih hidup ya, masih sama ya, nggak ada trik. Nah, tunggu sebentar. Nah, biar lebih aman ini kita putar balik. Hidup ya teman-teman. Dengarkan getaran dari terapoknya ya, kedengaran ya teman-teman. Nah, itu benda kerjanya, tidak ada trik. Ini masih bornya masih sama. Nah, itu. Untuk pengujian saya gunakan dua jenis kawat. Yang pertama saya akan gunakan kawat 2,0 ya, lebih kecil ya. Nanti kita gunakan kawat 2,6. Wush, bolong teman-teman. Ampernya lumayan besar ini ya. Jangan terlalu lama ya kalau mau dipanteng, karena kita di sini tidak menggunakan kipas untuk meredam panas. Sekarang kita lihat hasilnya. Matang ya teman-teman. Oh, matang, hasil sempurna. Sempurna ya teman-teman. Sekarang kita coba ukuran kawat yang lebih besar. Wih, panas ini adanya. Kawat 2,6 mili. Tutup, jangan terlalu lama, kasihan teraponya.
Wih, panas ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa kita matikan dulu. Kawat 2,6, hasil sempurna, matang ya teman-teman. 2,6 nih. Nah, ini tadi 2,0, 2 mili ya nih. Tidak ada trik ya teman-teman. Oh, masih sama ini bornya tuh, masih hidup. Oke teman-teman, itu dia tadi hasil pengujian kita dengan menggunakan kawat las 2,0 sampai 2,6 ya, matang sempurna ya, elektroda itu cair sempurna. Itu ini 2,6 dan ini kawat yang lebih kecil 2,0 mencair sempurna. Ya, lumayan ya teman-teman untuk berkreasi sendiri, walaupun mesin las itu sekarang itu di online shop itu banyak udah terjual murah-murah ya harganya, tapi tidak ada salahnya kita berkreasi sendiri ya, hasilnya pun tidak kalah ya dengan produk pabrikan. Nah, jadi saran saya nanti kalau mau dibuat serapih mungkin, sambungannya pun dirapikan, jangan lupa dikasih kipas dan pengaman atau MCB C10 atau 2200, dan trafo digunakan itu minimal 2 ya. Saya sudah pernah coba 1, itu kurang bagus, walaupun elektroda mencair tapi hasilnya kurang bagus. Minimal 2 trafo, 3 pun malah lebih bagus. Itu ya teman-teman. Dan las listrik ini adalah las listrik jenis AC ya, direct langsung dari strum PLN. Nah, bisa juga kita rubah menjadi arus DC. Caranya gimana? Nanti kita akan tambahkan 1 unit dioda bridge. Saya di sini menggunakan 4 dioda bridge ya, atau receiver atau kiprok kalau kata orang bengkel bilang. Dioda tegangan tinggi. Nanti di video selanjutnya saya akan buatkan juga tutorial bagaimana cara membuat mesin las tipe DC ya. Sebetulnya sama aja ya teman-teman antara tipe AC dan DC. Yang jadi perbedaannya itu apinya itu untuk tipe DC lebih lembut, percikannya tidak begitu meledak-ledak seperti tipe AC teman-teman. Oke, segitu saja teman-teman, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Love for all, hatred for none. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.